Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Sehat. Gimana? Tetap semangat? Semangat. Tepuk fisika. Fisika. Terima kasih. Ya, oke. Siap. Doa mulai. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, nihil ya. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Semoga kita tetap semangat dan sehat selalu. Oke, amin. Sambil melihat ini, kalian perhatikan ini ada botol. Sudah bawa botol semuanya ya? Sudah ya. Dua sedotan ini kalian gesek-gesekkan sampai panas ya. Ayo dicoba semuanya. Sudah bisa, Meli? Oh ya, sudah. Ada yang sudah berhasil ya, tepuk tangan. Oke, yang kedua, apakah kalian pernah memegang layar TV ketika dimatikan? Saya pas memegang TV itu seperti keserap-keserap sedikit. Oh, gitu ya? Ya, ada yang bisa merasakan, ada yang sudah merasakan juga seperti Lakib? Pernah ya? Ya. Jadi anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang berhubungan dengan kata setrum. Apa kata setrum itu? Berhubungan dengan listrik, betul. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang listrik statis. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah seperti di layar depan kalian ya, mengidentifikasi fenomena kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar sehingga mampu bersyukur terhadap kebesaran Allah gitu ya. Yang kedua, setelah mengamati demonstrasi menggunakan path simulation yang akan kita lakukan nanti di LKPD yang dilakukan oleh kalian, maka dengan bimbingan Bu Asma, maka kalian bisa menganalisis konsep muatan listrik dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan eksperimen yang ada di path simulation, maka kalian juga bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik atau hukum Coulomb dengan tepat. Yang keempat, setelah kalian melakukan eksperimen, kalian juga bisa menyajikan data terkait faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik. Yang kelima, setelah melakukan kegiatan diskusi dengan kelompok kalian, maka kalian bisa merumuskan hubungan besaran-besaran fisika dalam gaya listrik dengan benar. Nah, setelah mengerjakan penugasan atau lembar evaluasi yang diberikan oleh Bu Asma, nanti kalian bisa mengaplikasikan persamaan gaya listrik atau hukum Coulomb dengan benar. Untuk mengetes pengetahuan kalian di awal pembelajaran ini, masing-masing saya kasih soal post-test ya. Mari kalian simak lagi video yang Bu Asma putarkan kali ini ya. Tolong simak dengan baik-baik. Alam pemandian Pantai yang indah, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara tersambar petir. Akibatnya 1 orang tewas dan 7 lainnya terluka. Sementara itu 7 orang lainnya terluka. Namun salah satu saksi mata saat kejadian petir menyambar pohon kelapa sawit saat hujan deras turun. Saat itu sejumlah orang sedang berteduh di sekeliling pohon. Ya, kalian sudah tahu dan menyimak ya tentang video 1 orang meninggal dunia karena tersambar petir. Kemudian ada juga yang luka-luka gitu ya. Jadi dari tayangan video ini kalian bisa tahu apa penyebab orang meninggal atau orang jatuh dari tersambar petir. Kemudian mengapa orang tersebut bisa meninggal karena tersambar petir. Oke anak-anak, sesuai dengan minggu kemarin ya sudah saya bagi kelompok. Kalian sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silahkan. Nanti setelah bergabung dengan kelompoknya, saya bagi LKPD, di mana LKPD ini yang akan menganalisis
atau kalian bereksperimen yang berhubungan dengan tadi ya, mengapa dan bagaimana orang tersebut bisa meninggal karena tersambar petir. Baiklah, saya cek dulu ya. Kelompok 1 angkat tangan, kelompok 1. Anastasia ketuanya. Saya absen dulu ya. Anastasia, Sherly, Lutfi, Nadia, Vina, Syukur. Untuk kelompok 6, Namira. Oh ya, Namira ada, Saskia, Siti Nurusa ada, Trimei, Wildan. Oke. Baiklah anak-anak, untuk memahami konsep listrik statis, di mana tadi ada tayangan video tentang meninggalnya seseorang atau jatuhnya korban karena tersambar petir, maka Bu Asma akan membagikan LKPD, di mana LKPD ini yang akan kalian baca tujuan, kemudian prosedur kegiatan. Dengan menggunakan PET simulation kalian bisa bereksperimen tentang listrik statis. Oke. Ini ya, dibaca dulu. Nanti mengerjakannya dibaca petunjuknya ya. Perhatikan lembar LKPD kalian masing-masing ya. Untuk yang pertama, jadi kita ada dua kegiatan, di mana yang pertama kita menentukan benda bermuatan dan yang kedua adalah menganalisis gaya Coulomb atau gaya listrik. Kemudian tujuannya yang pertama menjelaskan jenis benda bermuatan, menjelaskan interaksi benda bermuatan listrik, sambil dibaca ya. Yang ketiga memformulasikan besar gaya listrik atau gaya Coulomb antara dua benda bermuatan listrik. Yang keempat, menganalisis resultan gaya listrik pada 3 partikel bermuatan listrik. Untuk link yang pertama silakan dibuka anak-anak di HP kalian masing-masing ya. Jadi waktu untuk eksperimen atau mengerjakan ini LKPD, lembar LKPD berdasarkan simulation di PET simulation, kalian waktunya adalah 30 menit dari sekarang. Ya, apa yang ditanyakan? Ini jawabannya ditulis di mana? Oh, di lembar berikutnya enggak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah bisa itu namanya apa namanya? Sudah terhubung dengan itu ya, linknya ya? Sudah bisa mengoperasikannya? Sudah ya? Sesuai dengan petunjuk nak ya? Karena waktunya itu 30 menit, jadi 15 menit mungkin untuk yang percobaan pertama bisa diselesaikan. Jarum jam ke yang panjang ke angka 2 itu kalian sudah selesai gitu ya, untuk 2 percobaan. Oke, untuk percobaan pertama sudah ya Naya? Sudah, kita lanjut ke percobaan kedua. Tolong linknya dibuka. Kalau sudah dibuka, kita klik yang ini ya. LKPD yang percobaan kedua, kalian judulnya ini adalah gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Masing-masing tentang percobaan atau eksperimen hukum Coulomb. Untuk cas ini namanya muatan gitu ya, muatan 1 ini muatan
2. Sambil dilihat lembar kerjanya, bisa dipahami? Bisa, oke. Silahkan untuk percobaan kedua. Bisa ya? Kelompoknya Namira. Ada pertanyaan? Enggak. Aman? Oke. Ini mau tanya, Oh ini. ya. Ini mana ininya? Simulasinya. Nah, nanti gayanya dihitung sesuai dengan itu. Betul, Q-nya ya. Ya. Terus R-nya dibuat tetap, betul. Terus Berarti kalau misal Q1, Q2 diubah terus R-nya 2, berarti semuanya R-nya 2. iya, betul. R-nya 2. Jadi nanti kita bisa menganalisis gaya listriknya ini kan ya. Sudah dihitung. Sudah, Ini kurang satu, Nduk. Kurang satu. Kurang sekali, satu lagi. Kurang satu lagi. Variabelnya diubah sekali lagi. Biar hasil 4 ini, 3. 4 juga nggak apa-apa, biar hasilnya lebih ini koma nggak akurat. Apa namanya? Hasilnya. Iya, nggak apa-apa. Ya, sesuai dengan ini kan yang dijelaskan tadi di materi ya. Makasih, Bu. Ya, pengambilan data pertama, 2, 3, 4, seterusnya seperti itu. Oke, silahkan dikumpulkan semuanya ya. Sudah semuanya? Oke anak-anak, kalian sudah menjalankan eksperimen tadi. Kira-kira poin-poin apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini? Angkat tangan. Muatan listrik yang sejenis jika didekatkan akan tolak menolak. Ya. Kan kalau jenisnya berbeda akan tarik menarik. Ya. Silahkan Sofia. Benda yang bermuatan positif jika kekurangan elektron. Sedangkan kalau negatif kelebihan elektron. Oh gitu ya. Tepuk tangan untuk Tasya dan Sofia. Untuk kelompok yang kinerjanya baik, nanti ada sesuatu dari saya. Pokoknya yang beranggotakan Namira Putri, Tri Mei, kemudian Siti Nurusada. Tepuk tangan. Terima kasih. Kemarin sudah kalian terima semuanya LKPD-nya ya, itu ada data-datanya sesuai dengan eksperimen terkait faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik. Kemudian setelah melakukan kegiatan diskusi di kelompokmu masing-masing kemarin, kalian dapat merumuskan hubungan besaran-besaran fisika dalam gaya listrik dengan benar. Terakhir, setelah mengerjakan penugasan atau lembar evaluasi yang diberikan oleh saya, kalian dapat mengaplikasikan persamaan gaya listrik atau hukum Coulomb dengan benar. Oke, sebelumnya saya cek dulu ya kesiapan kalian. Sudah bawa alat tulis? Sudah ya? Bawa LKPD kalian masing-masing di satu kelompok ya? Silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Lihat yang LKPD-nya. Kelompok 4 siap ya? Kelompok siap 4. Kelompok berapa ini? 5. Siap Dok ya? Kemarin sudah kita sepakati untuk yang maju adalah dari kelompok urutan pertama. Oke, silahkan kelompok 1, kelompoknya Anastasia, silahkan mempresentasikan hasil diskusi kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nita Jarawati. Nama saya Ita Sari. Nama saya Amelia Kusyabiati. Kesimpulan dari percobaan satu yang mengamati benda bermuatan listrik menjelaskan jenis benda bermuatan serta menjelaskan interaksi benda bermuatan listrik. Nah, benda menjadi bermuatan karena digosokkan dengan benda lain. Benda yang bermuatan positif jika kekurangan elektron. Benda yang bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Benda netral jika jumlah muatan dan elektron sama. Kesimpulan dari percobaan 2 dengan tujuan memformulasikan besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik adalah jika variabel nilai dua muatan diubah-ubah pada jarak dekat, maka semakin besar nilai muatan dan interaksi dua muatan listrik, gaya listrik yang terjadi semakin besar. Berdasarkan tes benda bermuatan dan gaya volume, maka kesimpulannya jika terjadi mendung gelap dan di awan ada gemuruh tanda-tanda putih datang, semakin jauh jarak antara dua muatan maka semakin berkurang pula gaya listrik yang ada. Bahannya tambahan listrik. Ada yang mau ditanyakan? Saya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kira-kira kalau balon digosokkan pada permukaan selain kain, apakah bisa bermuatan listrik? Bisa, karena setiap benda berpeluang muncul muatan listrik, seperti ketika balon digosokkan pada rambut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah. Kalau begitu kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan percobaan yang kami diskusikan. Kesimpulan dari percobaan 2 memastikan besar gaya listrik antara dua benda listrik adalah yang pertama, jika variabel nilai dua muatan diubah-ubah pada jarak tetap, maka semakin besar nilai muatan dan interaksi dua muatan listrik. Gaya listrik yang terjadi adalah semakin besar. Berdasarkan eksperimen benda bermuatan dan gaya pulang, maka kesimpulan yang bisa diambil dari peristiwa penjualan seseorang akan berpetir, yaitu jika terjadi mendung gelap dan di awan atau gemuruh tanda petir datang, maka kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi harus menghindari tempat yang tinggi atau menghindari kemunculan yang tinggi. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pendapat kalian bagaimana gaya listrik bisa timbul jika muatan listrik diperbesar? Menurut kelompok kami, gaya listrik yang timbul semakin besar. Sudah bisa diterima Nur Aziza? Ye, sampun. Sudah ya? Oke. Sudah, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Intonasinya lebih keras ya. Kalau menyampaikan. Biar yang lain dengar semuanya dan paham ya. Semakin jauh jarak antara dua muatan, maka semakin berkurang pula saya listrik yang ada atau gaya sembarang petir. Setan yang digosokkan dengan panah, yang kemudian setan tersebut akan mendesak dengan panah. Cukup jawabannya? Bisa dipahami Nadia? Bisa. Yang lain juga paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang hasil pengamatan percobaan yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Kesimpulan dari percobaan 2 dengan tujuan memformulasikan bisa gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik adalah jika variabel nilai dua muatan diubah-ubah pada jarak tetap, maka semakin besar nilai muatan dan interaksi dua muatan listrik, gaya listrik yang terjadi semakin besar. Jarak semakin jauh atau semakin besar, gaya semakin kecil karena berganti terbalik.
Baik, cukup itu yang dapat kami sampaikan. Teruntuk teman-temanku semua yang cantik dan tampan, jangan ragu, jangan bimbang, yang ingin bertanya silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 6. Baik, anak-anak, kalian sudah dari kelompok 1 sampai kelompok 6 mempresentasikan hasil diskusi terbaiknya dan menampilkan penampilan terbaiknya di presentasi kalian masing-masing. Jadi setelah kalian diskusi, kemudian presentasi, kemudian ada tanya jawab, tentunya kalian semua akan semakin paham dari pembelajaran kali ini ya, yaitu terutama tentang listrik statis dengan bahasan muatan listrik dan gaya listrik atau gaya Coulomb. Jadi untuk yang kalian pelajari, kemudian yang kalian diskusikan bersama, kalian bisa tahu tentang penyebab timbulnya listrik statis gitu ya. Jadi listrik statis pada dasarnya itu adalah muatan listrik di dalam benda yang diam gitu ya, atau tidak bergerak. Yang namanya statis itu berarti kan diam gitu, tidak mengalir. Jadi kalian paham juga tentang muatan listrik. Jadi setiap benda itu kan terdiri dari susunan atom gitu ya. Dan atom kita tahu sendiri terdiri dari inti. Inti ada berapa? Ada 3 ya. Apa nak? Inti positif, negatif, dan netral. Jadi semua permukaan benda itu mempunyai itu gitu ya. Nah, munculnya muatan listrik itu ketika dua permukaan benda itu digosok-gosokkan seperti yang kalian pahami dalam percobaan kemarin gitu ya. Q1 dan Q2 itu menggambarkan besaran atau jumlah dari muatan 1 dan muatan 2. Nah, K ini adalah bilangan konstanta dari Coulomb gitu ya. Terus berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Jadi tadi sudah disimpulkan, hampir semuanya sudah paham ya dari kesimpulan beberapa atau semuanya tadi ya. Semua kelompok hampir sudah paham bahwasanya gaya listrik itu ditimbulkan oleh dua muatan listrik gitu ya, dengan jarak tertentu, dengan kuadrat jarak tertentu. Semakin jauh jaraknya, maka gimana tadi? Semakin kecil gaya listrik yang terjadi. Makanya tadi kan kalian simpulkan kan, kalau pengen nggak kesamber petir, berarti kita harus menjauh dari sumber petirnya gitu ya. Apalagi kita diwanti-wanti oleh orang tua kita ya. Biasanya kalau pada waktu musim hujan, apalagi musim hujannya ada petir, maka jangan sampai kita berlindung di bawah pohon. Kita tahu ya, pohon yang menjulang tinggi itu kan berarti jaraknya semakin dekat kan dengan percikan petir. Nah, itu yang akan mengakibatkan seseorang itu bisa tersambar petir.
rapi dulu kelompoknya Tasya. Menempati duduk semula. Oke, pada pembelajaran kali ini kalian sudah mengumpulkan semua LKPD dari masing-masing kelompok, kemudian sudah mengumpulkan soal evaluasi yang Bu Asma berikan tadi ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saya tanya anak-anak, kira-kira kita belajar fisika dengan menggunakan media interaktif seperti ini, bagaimana menurut kalian? Seru ya? Fisika memang asik. Oke, alhamdulillah kalian bahagia, kalian senang dengan pembelajaran fisika dengan menggunakan media interaktif yaitu PET simulation. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum saya menutup pembelajaran, alangkah baiknya ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Silakan. Kesimpulan pembelajaran pada materi hukum pulau lainnya adalah semakin besar atau semakin jauh jarak antara dua muatan listrik, maka semakin kecil gaya listrik yang ada pada petir. Maka bisa mungkin kita menjauh atau berlindung di dalam rumah jika hujan petir berlangsung agar selamat dari sambaran petir. Oke, sudah cukup? Ya. Aplaus untuk Anastasia. Baiklah, yang tadi disampaikan oleh Anastasia, baik oleh Dwi Mayang, insya Allah sudah mewakili kalian semuanya ya. Bahwasanya kalian sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa memahami materi kali ini yaitu tentang muatan listrik dan gaya listrik. Oke anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar tentang medan listrik. Jadi kalian bisa nanti membuka buku kalian untuk materi selanjutnya biar kalian nggak kaget gitu ya, atau nggak nol gitu untuk pengetahuannya. Terus untuk lebih memahami dari materi ini, kalian nanti ada tugas di rumah ya. Jadi halaman 29 yang nomor 1. Buku kalian masing-masing dibuka. Ya betul. Halaman 29 nomor 1. Oke anak-anak, dari saya mohon maaf apabila ada salah dan saya ucapkan terima kasih. Silahkan Wildan ditutup doa. Duduk siap. Doa mulai. Tutup sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.